Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anggia Sari dari Padang. Saya ibu rumah tangga. Aktivitas saya sehari-hari di rumah. Sekitar 5 bulan yang lalu, saya qadarullah kena COVID. Dan saya menjalaninya dengan isolasi mandiri di rumah selama 3 minggu. Saya punya keluhan sebelum COVID itu, saya asma. Asma saya itu dari tahun 1999 setelah melahirkan anak yang kedua. Pada waktu itu 10 tahun terakhir itu bisa dikatakan saya dalam 1 tahun itu pasti dirawat di rumah sakit. Kemudian sampai pada Januari 2020 suami saya mengikuti PAZ di Medan. Dan kemudian setelah kembali dari pelatihan di Medan, saya jadi pasien pertama beliau. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya biasanya setiap hari itu selalu memakai inhaler. Setiap pagi dan malam juga ada inhaler yang untuk perawatan begitu ya, untuk maintenance-nya. Kemudian ketika saya sangat anfal, saya memakai nebu. Jadi di rumah saya punya alat nebulizer dan juga punya tabung oksigen. Tabung oksigennya sampai 2. Jadi alhamdulillah setelah setelah suami pulang dari pelatihan PAZ, alhamdulillah ketergantungan saya kepada inhaler itu nggak ada lagi. Jadi paling sekali-sekali saya memakai inhaler, dan itu pun cuma 1 kali semprotan. Biasanya sebelum itu sampai lebih dari 10 kali dalam 1 hari. Jadi memang tidak berpengaruh lagi, inhaler sama yang lain-lainnya sudah nggak berpengaruh lagi. Dan alhamdulillah saya terakhir masuk rumah sakit itu bulan November tahun 2019. Sebelumnya langganan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak masuk rumah sakit, dan saya berdoa tidak masuk rumah sakit. Nah kemudian kembali lagi ke COVID itu, bulan Juli saya kena COVID. Terus terang sebagai orang yang asma, ketika saya dinyatakan positif COVID, itu memang benar-benar luar biasa bagi saya, karena yang paling beresiko tinggi terhadap COVID itu kan orang yang punya masalah di paru-paru ya. Jadi saya mencoba membangun ketawakalan kepada Allah, kepasrahan diri saya kepada Allah. Dan itu memang betul-betul suatu kerja berat sekali. Karena betul sekali Mas. Dan alhamdulillahnya karena sudah dibekali dengan ilmu PAZ untuk menghadapi sendiri ketika asma kambuh. Jadi ketika saya isolasi mandiri, alhamdulillah dari informasi yang saya dengar itu orang setiap malam itu akan mengalami sesak nafas gitu ya. Tapi saya alhamdulillah tidak berat, tidak seperti saya asma ketika datang serangan sesak nafas itu. Kemudian setiap hari saya menerapi diri sendiri. Saya melakukan gerakan BRD, saya melakukan energi buster sama RGP. Kemudian saya melakukan hentak kaki. Itu semuanya saya lakukan di dalam kamar. Jadi ruangan yang kecil, tapi saya tetap melakukannya. Setiap saya merasa mulai ada rasa sesak nafas, saya langsung melakukan gerakan-gerakan yang saya dapatkan dari PAZ.
Dan alhamdulillah 3 minggu saya menjalani isolasi mandiri. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa isolasi di rumah. Karena yang paling saya takutkan itu kalau saya sampai ke rumah sakit, saya harus pakai oksigen dan segala macam lah. Saya nggak mau mengingat lagi cerita-ceritanya itu. Nah, alhamdulillah setelah itu saya bisa pulih. Ketika saya dinyatakan negatif, saya sudah bisa keluar dari kamar dan itu saya melakukan HK di halaman. Dan alhamdulillah HK itu sangat membantu sekali. Biasanya pasca COVID itu kan kita jadi lemes gitu ya Mas ya, nggak ada tenaga begitu ya. Tapi alhamdulillah ketika selesai melakukan HK itu sangat membantu sekali, terasa lebih seger gitu. Nah itu nikmat itu saya rasakan 1 bulan. Nah setelah 1 bulan pasca COVID itu saya ngedrop ngedrop lagi karena mungkin karena kondisi yang sudah mulai nyaman begitu ya, agak over. Enggak, PR-nya tetap dilakukan Mas. Kebetulan kami murojaah, saya menerapi pasien waktu itu. Kan melakukan perjalanan padang Bukit Tinggi. Ternyata fisik saya masih belum kuat ternyata. Nah sampai di rumah selesai murojaah itu saya benar-benar merasa capek sekali. Nah pada saat itu saya lalai melakukan PR. Karena memanjakan diri, saya memilih untuk istirahat di tempat tidur. Nah itu memang 1 minggu saya tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika saya ingin melakukan lagi itu tenaga tuh udah nggak ada lagi gitu. Jadi akhirnya ngedropnya lama gitu. Ngedropnya lama dan muncul yang lain. Iya, GERD saya kambuh lagi. Tadinya ketika isoman itu GERD nggak ada masalah. Padahal saya nggak makan-makan kan waktu isoman itu. Tapi alhamdulillah nggak masalah. Nah setelah GERD itu muncul, jadi double sesak saya itu dari perut dan juga dari paru-paru. Ya, nah itu saya memang benar-benar diuji oleh Allah. Kami dua-duanya pastroper, suami pastroper, saya juga pastroper. Iya, jadi di sini kita berusaha juga, teman-teman berusaha untuk menerapi begitu ya. Tapi memang benar di sini keyakinan saya itu ikhtiar kita itu memang harus semaksimal mungkin dan memang keputusan ketetapan dari Allah itu yang kita memang harus berserah diri kepada Allah. Memang benar-benar mungkin masih ada kesombongan atau ada kebanggaan dengan ilmu yang baru sedikit yang diberikan oleh Allah, dan Allah di sini menyadarkan bahwa yang menyembuhkan itu memang kuasanya Allah begitu. Kita cuma berikhtiar. Jadi ketika hikmah yang saya dapatkan, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Ketika kita diberi sakit, berobatlah. Tapi keputusannya tetap, atau izinnya, ridhonya itu tetap dari Allah. Dan jangan pernah menargetkan setelah melakukan gerakan ini saya akan begini, saya akan begini, saya akan membaik, saya akan begini tuh. Enggak, saya memang betul-betul berpasrah diri kepada Allah. Bahkan saya ketika betul-betul sedang dalam keadaan down begitu, kita kan nggak sempat mikir harus melakukan apa ya Mas ya. Saya cuma bisa berdoa, ya Allah kalau ada yang salah tolong ampuni saya. Tapi saya berikhtiar semampu saya, ya Allah, sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Tunjukkan saya apa yang harus saya lakukan gitu. Dan alhamdulillah biasanya itu Mas muncul aja, oh iya saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Ya, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah gitu ya Mas. Tapi kemudian saya memang merasakan di sini Allah yang maha berkuasa atas diri kita. Kadang saya mengatakan ke diri sendiri ketika saya ngedrop gitu, tubuh saya ini tidak punya saya, maka saya berserah diri kepada Allah. Allah lah yang akan menyembuhkan saya. Nah alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali
ketika saya mengenal PAZ, yang utama sekali kalau kita asma itu ya Mas, paniknya ini. Paniknya ini yang membuat kita ngedrop langsung. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah setelah mengenal PAZ dan kita tahu apa yang harus dilakukan, kepanikan itu jauh berkurangnya. Jadi kita bisa mikir saya harus ngapain gitu. Untuk alhamdulillahnya di sana gitu Mas.